Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum, channel yang selalu memberikan ilmu seputar gipsum. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat profil dari paralon ya. Motif profil seperti ini adalah permintaan yang sudah masuk ke WA saya ya, atas nama Abang Mama. Profil model seperti ini biasanya dipakai untuk variasi wall molding, atau kalau untuk outdoor, profil seperti ini biasanya dipakai untuk sabukan atau pemanis pilar ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Raja Gipsum, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya. Oke bosku, langsung saja kita ke tutorialnya. Ciao. Untuk tahap pertama, siapkan profil seperti ini ya bosku. Kalian juga bisa tanpa profil seperti ini. Kalian bisa menggambar motif yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan, yaitu dengan cara membuat mal. Mal ini bisa kalian dapatkan dari mana saja, jadi tidak selalu harus ada profil seperti ini ya. Nah, ini yang saya coba, ini yang saya gambar hanya sebatas contoh saja, jadi kalian bisa bebas menggunakan motif apa saja ya, itu yang saya maksudkan. Oke, jadi ini mal yang sudah saya buat, dan teknik cara membuat cetakan atau tarikan bermula ya dari sini. Oke, mal yang sudah saya buat sudah selesai ya. Misalnya jadinya seperti ini. Nah, sekarang saya beri penebalan untuk motifnya ya. Ini saya kasih penebalan supaya terlihat lebih jelas aja bagian siku-sikunya, dan juga bagian di lekukannya juga ini. Nah, jadinya seperti ini ya bosku. Untuk yang berikutnya, siapkan paralon yang sudah diluruskan. Kalian bisa menggunakan ketebalan kira-kira 1 atau 2 mili ya, atau kalian juga menggunakan scrap seperti ini juga nggak apa-apa. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat tarikan ya. Oke, untuk berikutnya mal yang sudah digambar tadi, ini saya potong dulu ya bosku. Oke, untuk potong-potongnya udah selesai ya, dan hasilnya seperti ini bosku. Setelah dipotong, kita kan punya dua mal ya, ada yang atas dan yang bawah, tapi yang kita pakai itu yang atas. Nah, sekarang kita coba tempelkan di paralon yang warna putih ya. Di video kali ini saya akan membuat di paralon yang warna putih seperti ini, dan juga yang berwarna merah. Jadi sekarang kita pakai yang merah dulu ya, karena untuk pemula jadi warna merah ini kayaknya lebih mudah ya cara membuatnya. Untuk yang berikutnya, kita siapkan lem glukol ya. Kita lem dulu kertas yang sudah dipotong tadi. Kita akan tempelin dulu kertasnya ke paralon atau ke scrapnya itu ya bosku. Cara menempelkannya pun tidak langsung asal tempel ya. Kalian bisa menempelkannya dengan cara seperti ini ya.
Jadi diberi jarak kira-kira 1 cm dari bawah paralon, akhirnya membentuk seperti itu ya bosku. Motif yang sudah ditempelkan kemudian saya potong dulu dengan menggunakan gergaji triplek. Oke bosku, untuk potong paralonnya udah selesai ya. Dan ini hasilnya sudah seperti ini ya, udah bagus. Untuk kertasnya saya lepas dulu ya. Dan sekarang kita fokus ke bagian sebelah kiri ya. Bagian kiri ini cara potongnya seperti ini ya bosku. Hasil potongan seperti ini memudahkan kita untuk membuat rel dari tarikannya ya bosku. Lalu sekarang kita fokus ke bagian hasil potongannya ya. Ini kita haluskan dulu dengan menggunakan amplas. Jadi di bagian lengkung, kemudian sikunya juga kita rapikan dulu. Jika menurut kalian di bagian sikunya ini masih kurang tajam, kurang siku, kalian bisa menggunakan alat lain ya. Jadi dibantu dengan pisau cutter ya, supaya hasilnya lebih simetris. Oke bosku, ini kayaknya udah selesai, udah bagus hasilnya. Oke bosku, untuk yang berikutnya siapkan kaca yang panjangnya 2 meter dengan ketebalan seperti ini ya bosku. Ini saya menggunakan ketebalan kurang lebih 1 cm. Pakai yang tebal 5 mili juga tidak apa-apa ya. Oke bosku, sekarang kita coba dulu ya paralon yang sudah kita potong tadi. Di bagian sebelah kanan ini, jadi relnya itu kita tempelin ke bagian pinggir kaca ya. Dan sistem kerjanya atau cara kerjanya ya cukup dengan kita tarik aja ke belakang seperti ini. Jadi cara kerja membuat tarikan ini sangat mudah sekali bosku. Oke, untuk yang berikutnya kita siapkan dulu kuas ya, yang sudah diberi minyak. Kita beri pelumas dulu di bagian area yang mau dibuat tarikan. Jangan lupa di bagian tarikannya ya, di bagian paralonnya ini kita beri pelumas juga ya bosku. Oke, sekarang kita mulai saja. Jadi teknik pertama adalah kita beri adonan yang kental ya bosku. Nah setelah itu tinggal kita tempelin untuk paralonnya dan kita tarik gitu aja ya bosku. Pastikan waktu menarik bagian tangan kanan dan kiri itu bersamaan ya, jadi hasilnya tidak sampai belok. Nah kita ulangi lagi dengan cara yang sama, tinggal kita tarik lagi. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Jadi cukup dengan memberikan adonan di bagian ujung, lalu kita tarik ke belakang. Kita ulangi terus berkali-kali sampai membentuk profil yang kita inginkan ya bosku. Cara seperti ini bisa juga kalian terapkan dengan menggunakan bahan dari semen ya. Jadi menggunakan gipsum atau semen caranya juga sama saja. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya ya bosku. Nah, ini kita membuat contoh yang potongan pendek dulu ya. Ini supaya para pemula juga memahami teknik dari membuat tarikan.
Oke, setelah menunggu 10 menit udah kering ya. Jadi ini saya lepas dulu bosku. Sekarang saya bersihkan dulu permukaan kacanya. Nah, kita akan persiapan membuat teknik yang kedua. Jadi untuk teknik yang kedua saya menggunakan paralon dengan dua profil ya. Dan di bagian pinggirnya ini sudah saya kasih rel juga ya. Cara kerjanya sama dengan yang pertama, jadi tinggal ditarik gitu aja ya bosku. Oke bosku, sebelum kita tarik jangan lupa bagian permukaan kaca kita beri pelumas minyak goreng ya. Dan untuk teknik yang kedua, ini kita menggunakan adonan yang agak encer ya bosku. Lalu kita siapkan roving tinggal kita taruh di bagian atasnya seperti ini, dan kita pastikan ketika ditarik roving tidak sampai terikut atau nyantol ya. Lalu kita tuang lagi adonan gipsumnya dan kita tarik lagi. Kita taruh lagi di bagian ujung adonannya dan kita tarik lagi. Jadi seperti itu aja ya terus ya bosku, sampai membentuk profil yang kalian inginkan. Jika ada bagian yang belum membentuk profil, kalian bisa beri adonan lalu tinggal kalian tarik lagi. Oke bosku, untuk tarikan bagian pertama ini sudah selesai. Nah, untuk yang berikutnya adalah sebelum finishing, paralon ini kita basahi dulu ya. Kita bersihkan dulu dari dempul-dempul yang masih melengket. Kemudian kita bikin adonan lagi yang encer. Lalu adonan yang encer tadi kita tuangkan di seluruh permukaan profil. Setelah itu kita tarik ya. Kita tarik seperti itu aja. Kita ulangi lagi, bisa 2 kali atau 3 kali gitu aja ya bosku. Dengan cara seperti ini finishing itu sudah selesai. Jadi profil yang kita inginkan sudah 100%, hasilnya sudah bagus. Setelah itu kita tunggu 10-15 menit untuk memastikan bahwa gipsum yang sudah kita buat tarikan ini betul-betul udah mengeras ya. Oke bosku, di bagian ujung gipsum ini saya potong dulu dan samping-sampingnya ini saya bersihkan dulu ya, biar kelihatan lebih rapi. Profil yang sudah dibuat tarikan seperti ini bisa kalian lepas ya, bisa kalian pasang langsung di media yang kalian inginkan. Tapi jika kalian ingin membuat cetakan juga bisa ya. Jadi pastikan profil yang kalian buat seperti ini betul-betul hasilnya bagus. Lalu kalian tinggal bikin cetakan dengan 2 profil seperti ini supaya hasil produksinya lebih cepat dan lebih banyak. Sebelum profil ini dibuat cetakan, pastikan menginap dulu 1 hari ya, atau profil ini betul-betul kering baru bisa kalian buat cetakan. Kalau masih basah biasanya lengket ya bosku. Untuk membuat cetakan di video kali ini saya menggunakan pelumas Miracle Gloss. Kalian juga bisa menggunakan pelumas mirror atau blue band ya. Pastikan untuk membuat cetakan, cara memberi pelumasnya ini ulangi 2-3 kali ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi supaya tidak lengket ya bosku.
Pastikan dalam membuat cetakan profil seperti ini, di bagian pinggirnya ini sudah kalian setting ya. Kalian setting dengan menggunakan potongan papan gipsum supaya nanti cairan racingnya itu tidak tumpah kemana-mana ya. Jadi hasilnya lebih rapi. Oke bosku, sekarang saya siapkan dulu bahan-bahan untuk persiapan membuat cetakan. Ini ada beberapa mangkok racing. Kalian siapkan aja kurang lebih ini 2 kilo ya. Kalian bagi-bagi sendiri seperti ini boleh, atau jadikan 2 atau 3 botol juga tidak apa-apa ya. Ini masing-masing wadah sekarang saya kasih campuran kalsium. Jadi para pemula yang baru belajar membuat cetakan, teknik membuat cetakan ini berlapis-lapis ya, bisa sampai 4 atau 5 lapisan. Jadi untuk lapisan pertama dan kedua itu encer, lapisan ketiga dan keempat itu sudah mulai agak kental ya. Oke bosku, ini untuk wadah yang sudah saya beri campuran kalsium, saya aduk dulu ya bosku. Oke bosku, setelah selesai aduk-aduk tadi, sekarang siapkan satu wadah, lalu kita beri katalis ya. Tidak usah banyak-banyak katalisnya, secukupnya saja. Lalu kita aduk, pastikan betul-betul rata ya adukannya. Oke bosku, sekarang kita tuang dulu ya. Jadi cara menuangkannya juga sangat mudah, tinggal kita siramkan aja di bagian permukaannya. Jadi sepertinya dalam satu wadah ini kurang ya untuk panjang 2 meter profilnya. Jadi kita bikin lagi dengan yang campuran yang sama ya, kita beri katalis sedikit saja. Oke, sekarang saya tuangkan wadah yang kedua ke permukaan profil ya. Cara menuangkannya tidak usah buru-buru ya bosku, karena proses pengeringannya juga agak lama. Untuk merapikan racing yang di bagian pinggir dan di bagian tengah, kalian bisa menggunakan kuas ya bosku. Untuk yang berikutnya kita campur lagi ya katalis ke wadah yang ketiga. Jadi dalam satu lapisan ini ternyata membutuhkan 3 wadah ya bosku. Jadi untuk ketebalan cetakan bisa kalian setting sendiri ya. Bisa menggunakan 4 sampai 5 lapisan ya bosku. Jadi dari proses lapisan pertama itu kita diamkan dulu kira-kira 15 sampai 20 menit supaya lapisan pertama tadi kering, lalu baru kita beri lapisan yang kedua. Oke bosku, untuk lapisan yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita akan melapisinya dengan serat fiber yang berbentuk anyaman ya. Untuk lebar anyaman kalian sesuaikan sendiri ya dengan lebar dari cetakannya. Jika kalian tidak terbiasa dengan serat fiber seperti ini, kalian bisa menggunakan mat atau serat fiber yang bentuknya seperti tikar itu ya bosku. Bagi kalian yang ingin melapisi cetakan menggunakan serat fiber motif tikar seperti ini, pada lapisan yang ketiga
Pastikan bagian permukaannya itu masih dalam keadaan setengah basah. Oke bosku, sekarang yang selanjutnya adalah kita akan memberikan lapisan yang keempat. Dan dari lapisan yang keempat ini kita tanpa ada campuran ya, jadi racing yang murni. Setelah itu ya kita ratakan lagi dengan menggunakan kuas ya bosku. Oke bosku, kali ini lapisan yang kelima ya, artinya lapisan yang terakhir. Dan di lapisan yang kelima ini diperkirakan ketebalan cetakan sudah cukup ya bosku. Setelah lapisan yang kelima seperti ini, kalian tunggu 12 jam. Setelah itu cetakan boleh dibuka ya bosku, dan kalian sudah bisa memproduksinya. Oke bosku, setelah diproduksi hasilnya seperti ini ya. Motifnya sudah sama seperti tarikan yang waktu kita bikin di awal ya. Untuk profil yang terbuat dari bahan gipsum, kalian bisa pasang untuk indoor ya. Biasanya sih dipasang di wall molding seperti ini. Dan jika profilnya ini dibuat dari bahan semen, kalian bisa pasang untuk outdoor. Biasanya dipasang untuk pemanis pilar atau juga untuk pinggirnya jendela seperti ini ya. Oke bosku, itu tadi tutorial cara membuat profil dengan menggunakan paralon ya. Caranya sangat mudah dan kalian juga sudah bisa praktek ya bosku. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya dan menginspirasi kalian semua. Bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa like juga ya. Tekan juga tombol loncengnya ya bosku, supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya. Bagi kalian yang mempunyai Instagram atau Facebook, kalian bisa bagi-bagi video ini kepada rekan-rekan kalian ya, supaya bisa menjadi amal jariah bagi kalian semuanya. Yang mau coret-coret, yang mau request, dan kalian punya kesulitan dalam pembuatan profil ini, kalian bisa ketik saja di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai ketemu lagi di video yang akan datang.